Bisa teman-teman lihat di sini berhasil di ACC dengan jumlah yang harus saya bayar sebesar Rp1.356.000. Nah, jadi silakan teman-teman simak video ini baik-baik dan saya harap jangan teman-teman skip agar nantinya teman-teman bisa tahu bagaimana cara-cara dan proses-proses pengajuannya. Karena untuk di aplikasi yang akan saya rekomendasikan di video kali ini adalah aplikasi yang masih ilegal. Nah, jadi jika teman-teman ingin berniat untuk digalbay, dipersilakan teman-teman, karena untuk di aplikasi ini aman sekali untuk digalbay. Dan saya doakan semoga setelah menonton video ini pengajuan teman-teman bisa langsung di ACC dengan mudah dan cepat. Akan diadakan giveaway uang ataupun pulsa ya sebesar Rp500.000 bagi penonton setia channel Info Recehan. Nah, untuk syarat-syaratnya silahkan teman-teman simak, wajib like dan share video ini, kemudian subscribe channel ini. Kemudian tulis komentar positif di channel ini. Nah, kemudian cantumkan nomor akun ataupun dana kalian ya. Dan semoga kalian bisa beruntung dalam kesempatan giveaway ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan semoga bagi teman-teman yang sedang sakit hari ini semoga lekas sembuh dan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan aktivitas ataupun rutinitas seperti biasa. Bertemu kembali di channel saya, channel Info Recehan. Channel yang dimana memberikan informasi-informasi seputaran aplikasi pinjaman online langsung cair, baik yang berbentuk ilegal maupun yang berbentuk legal. Dan sebelumnya saya sapa terlebih dahulu bagaimana dengan kabar pengajuan teman-teman hari ini? Apakah sudah di ACC ataukah masih saja autol? Jika pengajuan teman-teman semuanya masih saja autol, video ini cocok sekali bagi teman-teman karena seperti biasanya di sini saya akan memberikan informasi-informasi seputaran aplikasi dunia fintech ataupun aplikasi pinjaman online langsung cair. Nah, namun di sini sebelum kita masuk ke inti videonya ya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada penonton setia channel Info Recehan. Karena tanpa dukungan teman-teman, channel ini tidak akan bisa berkembang dengan baik. Dan juga mohon terus dukungannya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini dengan mengklik tombol subscribe-nya serta nyalakan tombol loncengnya agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasinya. Nah, baik teman-teman, jadi pada kesempatan video kali ini ya saya akan merekomendasikan satu aplikasi pinjaman online langsung cair yang tentunya masih bersifat ilegal. Nah, namun sebelum teman-teman menginstal salah satu aplikasi pinjol yang ilegal, sedikit saya kasih edukasi ataupun beberapa poin-poin pentingnya di dalam hal melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online langsung cair yang bersifat ilegal. Nah, untuk poin yang pertama, teman-teman harus mengamankan ataupun mengkondisikan seluruh data-data kalian. Untuk poin kedua, teman-teman harus memiliki rawatan di aplikasi yang sudah terdaftar di OJK. Dan kemudian untuk poin yang ketiga, teman-teman jangan sampai terburu-buru di dalam hal melakukan peminjaman di aplikasi pinjol yang ilegal. Nah, baik teman-teman, sekarang kita akan coba membahasnya satu persatu ya. Untuk poin pertama, teman-teman harus mengamankan ataupun mengkondisikan seluruh data-data kalian. Nah, jadi teman-teman harap diamankan data-data kalian ya, seperti di bagian kontak, ruang memori ataupun di penyimpanan, kotak masuk, pesan, kemudian di bagian telepon. Usahakan sekali teman-teman harus menggunakan data-data yang fake. Jangan sampai teman-teman menggunakan data-data yang real. Sebab jika nantinya teman-teman menggunakan data-data yang real, apalagi teman-teman belum tahu ya bagaimana cara-caranya, maka yang ada nanti data-data kalian akan tersadap dan akan disalahgunakan oleh pihak aplikasi pinjol ilegal tersebut. Nah, oleh sebab itu harap teman-teman perhatikan untuk poin pertama ini. Dan kemudian untuk poin kedua, teman-teman harus memiliki rawatan yang baik di aplikasi pinjol yang sudah terdaftar di OJK. Nah, jadi teman-teman di sini saya merekomendasikan ya seperti aplikasi Danamu, Investri, Kredit Pintar maupun EasyCash.
Nah, untuk beberapa aplikasi tersebut adalah aplikasi yang sudah berlisensi di OJK dan memberikan layanan pencairan ke nasabah-nasabahnya. Nah, jadi teman-teman, jika kalian nanti sudah memiliki rawatan yang baik di aplikasi yang sudah terdaftar di OJK dan tidak cacat ataupun tidak galbay. Jadi pada saat teman-teman ingin melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, maka nanti akan secara otomatis diproses dengan mudah dan cepat di ACC-nya. Namun jika kalian nanti tidak memiliki rawatan di OJK satupun, maka sudah saya pastikan teman-teman, mau berapa kali pun Anda meminjam dan juga mau seberapa banyak aplikasi yang sudah teman-teman coba. Jika kalian tidak tahu bagaimana cara-caranya, maka dampaknya nanti data-data kalian akan ditolak mentah-mentah oleh pihak aplikasi pinjol ilegal tersebut. Oleh sebab itu, harap teman-teman perhatikan sebaik mungkin, ini adalah poin yang sangat penting. Nah, kemudian untuk poin yang ketiga ya teman-teman, di sini kalian harus jangan sampai terburu-buru ya di dalam hal melakukan peminjaman. Sebab sekarang banyak sekali ya platform pinjaman online ilegal yang menawarkan limit pinjaman tinggi hingga mencapai 20 juta rupiah lebih. Jika teman-teman melihat tampilan seperti itu, kalian cek terlebih dahulu data-data kalian, apakah aman atau tidak. Jika dirasa belum aman, maka saya sangat menyarankan kalian jangan sampai coba-coba mengajukannya, karena dampaknya akan bahaya sekali ataupun besar sekali. Dan biasanya juga teman-teman, setelah nanti di ACC hanya berhasil mendapatkan ya jumlah pinjamannya sebesar Rp600.000, serta bunganya itu sangat tinggi sekali. Jadi harap teman-teman perhatikan sebaik mungkin. Nah, jadi itulah tadi teman-temannya beberapa edukasi ataupun beberapa poin-poin pentingnya sebelum teman-teman menginstal salah satu aplikasi pinjol yang ilegal. Dikarenakan saya memberikan edukasi seperti ini banyak sekali dari saudara-saudara kita ya, ataupun teman-teman kita yang melakukan peminjaman di aplikasi pinjol yang ilegal, namun tidak tahu bagaimana cara-caranya, hingga sampai terlilit hutang puluhan hingga ratusan juta rupiah lebih, hingga sampai akhirnya data-datanya disebarluaskan ataupun dibikin malu, dan akhirnya pihak peminjam stres hingga sampai ada yang bunuh diri, membakar rumah, ataupun kabur dari rumah. Nah, oleh sebab itu teman-teman harap dikondisikan sebaik mungkin, jangan sampai ya terjadi lagi hal-hal seperti itu ataupun peristiwa-peristiwa seperti itu. Sangat disayangkan sekali, dan marilah kita harus lebih pintar lagi ya di dalam hal memilih pinjaman online mana yang baik untuk kita namun data-data kita aman. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, oke, baik teman-teman ya. Sekarang kita langsung saja menuju ke aplikasinya jika teman-teman sudah mengkondisikan seluruh data-data kalian. Nah, jadi pada kesempatan video kali ini teman-teman, untuk aplikasi yang akan saya rekomendasikan pada kesempatan video kali ini adalah aplikasi yang baru saja rilis, yaitu aplikasi Dana.Ribu. Nah, untuk aplikasi Dana.Ribu ini teman-teman bisa mendapatkannya ya di Google Play Store, karena untuk di aplikasi ini sudah tersedia di Google Play Store. Dan sedikit info, untuk aplikasi ini adalah aplikasi yang ilegal. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan aksi galbay dipersilakan, dikarenakan untuk di aplikasi ini aman sekali untuk digalbay dan pastinya tidak akan ada DC lapangannya. Seperti anjuran pemerintah Indonesia ya, di halaman resminya pihak Kominfo sudah menerangkan, pinjamlah uang secara jelas-jelasnya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah, oleh sebab itu silakan nanti teman-teman galbaikan saja jika sudah di ACC. Nah, sekarang teman-teman kita cek terlebih dahulu untuk izin akses aplikasi ini ya, mengakses apa-apa saja ya pada smartphone kita. Dikarenakan aplikasi ini masih bersifat ilegal. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk aplikasi ini mengakses perizinan ke kamera, kontak, penyimpanan, lokasi, dan juga telepon. Saya tidak bosan-bosannya ya mengingatkan kepada teman-teman semua agar selalu mengkondisikan seluruh data-data kalian. Untuk di sini di bagian kontak, teman-teman bisa mengubahnya 2 digit nomor ataupun 3 digit nomor yang ada di belakangnya. Untuk lebih mudahnya lagi, teman-teman bisa menggunakan nomor admin slot ataupun nomor lainnya, intinya jangan menggunakan pribadi. Untuk di bagian penyimpanan, dikarenakan ya aplikasi ini mengakses ke ruang memori, harap diamankan jika nantinya terdapat foto-foto pribadi ataupun video-video pribadi kalian. Harap kalian backup terlebih dahulu ke Google Drive kalian, ataupun di sini kalian bisa menggunakan foto-foto orang lain ataupun video-video orang lain. Nah, untuk di bagian telepon, teman-teman bisa buatlah riwayat panggilan palsu sebanyak-banyaknya, karena untuk menghindari ya adanya penyebaran data maupun teror yang dilakukan oleh pihak aplikasi ini.
Nah, baik teman-teman. Sekarang kita langsung saja ya membuka aplikasinya dan di sini saya akan menjelaskan secara rinci bagaimana cara-cara dan proses-proses peminjamannya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa kalian lihat ya, seperti inilah tampilan dalam aplikasi Dana Ribu. Sahabat finansial kepercayaan Anda. Nah, di sini teman-teman ada beberapa opsi ya, ataupun beberapa di sini ada beberapa gambar, yaitu yang pertama kalender kredit pinjaman pusat bantuan kalkulator simpanan. Nah, di sini teman-teman untuk kalian ya yang ingin meminjam uang dalam aplikasi Dana Ribu ini, teman-teman bisa klik saja opsi yang kedua yaitu pinjaman. Nah, di sini teman-teman untuk di langkah berikutnya ya, maka akan diarahkan untuk verifikasi ataupun pengisian informasi pribadi berupa pengisian nama lengkap sesuai KTP, nomor KTP, status perkawinan, kemudian nomor WhatsApp, pendidikan, kemudian jumlah anak. Nah, di sini teman-teman tinggal kalian nanti sesuaikan saja dengan yang di KTP. Ingat teman-teman untuk poin pentingnya agar cepat di ACC gunakanlah huruf kapital untuk penulisan nama lengkap sesuai KTP. Jangan menggunakan huruf yang kecil. Untuk di nomor kartu keluarga ini teman-teman bisa cocokkan saja dengan yang di KTP, jangan sampai salah. Nah, dalam tahap ini jika kalian sudah mengisinya, kalian bisa klik saja selanjutnya. Nah, bisa teman-teman lihat ya untuk di langkah berikutnya di sini kita disuruh mengisi 3 informasi kontak darurat. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi teman-teman, gunakanlah kontak orang lain ataupun kontak admin slot. Intinya jangan menggunakan kontak yang pribadi. Nah, di sini teman-teman kalian bisa ya bekerja sama dengan teman-teman kalian yang bisa diajak bekerja sama. Jadi nanti pada saat ditelepon oleh pihak aplikasi ini, teman-teman kalian itu bisa berpura-pura sebagai orang tua kalian ataupun sebagai pasangan kalian, agar nantinya tingkat DACC-nya akan lebih tinggi dan pihak aplikasi akan lebih percaya oleh pihak peminjam. Nah, jika teman-teman sudah mengkondisikannya, kalian bisa klik saja selanjutnya. Nah, maka di halaman berikutnya ada informasi pekerjaan. Di sini tinggal teman-teman sesuaikan saja ya dengan pekerjaan kalian. Nah, di sini untuk poin pentingnya agar cepat di ACC untuk di penghasilan per bulan. Saya sarankan teman-teman isi saja yang di atas 4 juta rupiah ataupun teman-teman sesuaikan saja dengan UMK pendapatan daerah teman-teman. Meskipun kalian hanya digaji 1 juta ataupun 2 juta rupiah. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jika sudah kalian bisa klik saja selanjutnya. Nah, maka di halaman berikutnya di sini bisa teman-teman lihat ya, kita disuruh mengupload foto KTP bagian depan dan juga foto selfie memegang KTP. Nah, jadi dalam tahap ini teman-teman tinggal sesuaikan saja ya, jangan sampai pencahayaan mengganggu foto KTP kalian serta penguploadan foto selfie memegang KTP. Dikarenakan jika nantinya teman-teman berhasil mengupload foto KTP, maka nanti akan secara otomatis ya nama kalian akan terdeteksi oleh pihak aplikasi ini. Nah, di sini teman-teman saya mohon maaf tidak bisa melanjutkan ke informasi berikutnya ya, dikarenakan ya saya sudah melakukan aksi galbay dalam aplikasi ini, jadi data-data saya sudah terdeteksi oleh pihak aplikasi ini. Nah, jadi tinggal nanti teman-teman ikuti saja arahan yang diberikan oleh pihak aplikasi ini. Dalam tahap pengisian informasi akun bank nanti juga usahakan teman-teman harus memiliki akun bank pribadi, dikarenakan untuk di aplikasi ini tidak bisa memakai nomor rekening orang lain. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, jika nantinya teman-teman sudah mengisi semua informasi ataupun semua tahap-tahap yang diberikan oleh pihak aplikasi ini, jika teman-teman berniat melakukan peminjaman bisa klik saja ya mulai pinjam. Nah, maka nanti akan diarahkan untuk di proses berikutnya, tinggal teman-teman ikuti saja arahan yang diberikan oleh pihak aplikasi ini. Dalam proses peninjauan biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit hingga 1 jam. Nah, jadi harus dipastikan smartphone kalian dalam keadaan aktif ya, karena pihak aplikasi ini akan menghubungi Anda lewat telepon. Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja ya informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga informasi ini bisa membantu keuangan teman-teman. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.